Saat yang cerah ini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil pekerjaan dan diskusi kami yaitu review jurnal mengenai Self-Organizing Maps atau SOM untuk pengelompokan jurusan di SMK. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri dari anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Febrian Evan Rafael dengan NIM 2230 2050 3123. Kemudian selanjutnya ada Rio Irawan dengan NIM 2230 2050 3131. Kemudian selanjutnya ada Deska Panosti Hutagalung dengan NIM 2230 2050 3133. Selanjutnya ada Oktaviani Luju dengan NIM 2230 2050 3144. Selanjutnya ada saya sendiri yaitu Zevanya Jopa Aurelius dengan NIM 2230 30 50 3171. Dan yang terakhir yaitu ada Marsianina Mega Cahaya dengan NIM 2230 30 50 3193. Kita masuk kepada pembahasan yaitu yang pertama ada identifikasi masalah secara rinci, kemudian yang kedua adalah analisis data yang digunakan dan yang ketiga yaitu penerapan self-organizing map atau SOM dalam penelitian. Yang selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan oleh teman saya. Saya Marsianina Megacahaya. Di sini saya akan melanjutkan di poin 1, yaitu identifikasi masalah secara rinci. Identifikasi masalah secara rinci itu terbagi menjadi 8. Yang pertama yaitu kesulitan dalam pemilihan jurusan SMK. Lalu yang kedua adanya kurangnya pemahaman diri siswa. Yang ketiga keterbatasan dalam mengenali bakat dan minat sejak dini. Yang keempat proses penjurusan konvensional yang terbatas pada nilai akademik. Yang kelima dampak negatif pada motivasi dan prestasi siswa. Yang keenam, keterbatasan pengelompokan manual. Yang ketujuh, kebutuhan akan metode pengelompokan yang objektif dan akurat. Lalu yang terakhir, yang kedelapan, yaitu solusi yang diusulkan penggunaan self-organizing map atau SOM. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya Febrian Evan Rafael. Di sini saya akan langsung masuk ke bagian 2 yaitu analisis data yang digunakan. Baik, yang pertama ada jenis data yaitu data kuantitatif dari survei kuesioner yang mengukur skill yaitu X1, bakat yaitu X2 dan minat yaitu X3 dari siswa. Lalu ada proses pengumpulan data yaitu kuesioner yang dibagikan secara acak kepada calon siswa SMK. Selanjutnya ada skala pengumpulan data yaitu skor ordinal dari 1 sampai 5 untuk skill, bakat, dan minat. Lalu ada deskripsi dataset yang mana di dalamnya ada 9 siswa. Lalu ada 3 variabel yaitu skill, bakat, dan minat. Lalu ada 3 klaster jurusan. Baik, selanjutnya masuk ke dalam validasi dan reliabilitas data, yang dimana validitas yaitu korelasi Pearson dan reliabilitas yaitu Cronbach alpha yang menunjukkan instrumen yang baik. Lalu ada hasil analisis data awal yang dimana variasi skor menunjukkan potensi pengelompokan yang akurat dalam menggunakan SOM. Baik, di sini ada tabel uji reliabilitas lalu dan ada tabel hasil kuesioner. Yang dimana uji reliabilitas ini yaitu tabel uji yang menunjukkan analisis konsistensi internal yang dimana setiap kriteria dalam instrumen diuji untuk melihat sejauh mana keterkaitannya dengan skor total keseluruhan. Kolom Cronbach alpha mencerminkan reliabilitas setiap kriteria secara keseluruhan dengan nilai di atas 0,6 menunjukkan reliabilitas yang baik. Baik, selanjutnya ada tabel hasil kuesioner, yang dimana tabel ini menyajikan distribusi jawaban responden terhadap sejumlah pernyataan yang diukur menggunakan skala penilaian. Responden dari kuesioner ini adalah calon siswa yang akan masuk SMK. Penentuan responden secara random. Lalu data yang digunakan berjumlah 9 data. Data sekunder penilaian diambil dari beberapa sumber yaitu internet, buku, artikel, dan lain-lain. Selanjutnya, data dijadikan input algoritma SOM pada penelitian ini. Yang dimana proses pengelompokan ini menggunakan metode SOM yang menggunakan simulasi di
Excel. Lalu di sini ada kolom parameter yaitu skill, minat, dan bakat yang menunjukkan jumlah skor dari masing-masing kriteria calon siswa. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Oktaviani Luju. Di sini saya akan menjelaskan yaitu penerapan self organizing map, yaitu SOM adalah penelitian. Nah, yang pertama itu ada inisialisasi jaringan. Jaringan SOM ini diinisialisasi dengan bobot acak learning, root 0,6 dan 3 neuron untuk cluster jurusan yang diinginkan. Lalu ada normalisasi data. Data skill, bakat, dan minat dinormalisasikan ke rentang 0 sampai 1 agar perhitungan jaraknya itu lebih akurat. Lalu ada perhitungan jarak. Jarak LSOD-an dihitung antara input data siswa dan bobot neuron untuk menemukan kecocokan terbaik. Lalu ada neuron pemenang. Neuron dengan jarak terpendek ditetapkan sebagai neuron pemenang atau yang akan diperbarui. Lalu ada eh, pembaruan bobot. Bobot neuron pemenang diperbarui mendekati nilai input untuk menyesuaikan pola data. Lalu ada interaksi yang dimana ia pelatihan akan dilakukan sehingga bobot konvergen atau interaksi maksimum tercapai. Lalu ada pengelompokan, yang dimana siswa akan dikelompokkan dalam kluster sesuai jurusan berdasarkan neuron pemenang, yaitu ada TAF, TKJ, dan TBSM. Lalu ada evaluasi, yang dimana pengelompokan dievaluasi untuk kesesuaian antara siswa dan kluster dan dibandingkan dengan penjurusan manual. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kenalkan, saya Deska Panustiu Tagalung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rumus perhitungan jarak yang digunakan oleh peneliti. Berikut adalah rumusnya, di mana D ke J adalah jarak antara input ke J dengan bobot neuron ke J. Lalu yang kedua ada W ke I dan J adalah bobot neuron. Lalu variabel yang terakhir adalah X ke I, yaitu nilai input berupa skill, bakat, atau minat. Oke, di sini saya Rio Irawan akan melanjutkan. Ini adalah tabel hasil setelah effort iterasi terakhir. Nah, pada gambar ini itu menunjukkan hasil evaluasi pengelompokan data siswa menggunakan metode klisterisasi yang bertujuan untuk memastikan kompetensi dan kesesuaian antara data siswa dengan cluster yang terbentuk. Evaluasi ini dilakukan dengan membandingkan hasil kalkulasi otomatis dengan hasil penjurusan manual yang sebelumnya dilakukan oleh pihak sekolah. Nah, pada tabel ini disajikan hasil akhir dari iterasi pengelompokan, di mana setiap data siswa memiliki nilai parameter P1, P2, P3 yang digunakan untuk menentukan cluster. Kolom cluster menunjukkan kelompok akhir, di mana siswa dikelompokkan berdasarkan kemiripan nilai parameter mereka. Nah, dari hasil ini, siswa dapat karakteristik serupa di kelompok dalam cluster yang sama, yang mempresentasikan kelompok berdasarkan kemampuan, bakat, dan minat mereka. Evaluasi ini menunjukkan bahwa metode klasifikasi berhasil menempatkan siswa ke dalam kelompok yang relevan, yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun strategi penularan atau pengembangan yang lebih terarah, sesuai dengan kebutuhan masing-masing cluster. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami dari kelompok 10 mengucapkan sekian dan terima kasih.